ya kalau dari belakang. Oke. Iya bener lah, hatur nuhun soalnya. Jadi kita senangnya yang dari yang susah-susah karena ya, bukan kebalik, yang mudah jadi susah, yang susah jadi mudah. Ya, gitu. Jadi saya mulai dari ukuran letak. Ukuran letak ini ada persentil, ada desil, ada kuartil. Di persentil di paling belakang nih, ini artinya data dibagi menjadi 100 bagian, ukurannya secara kelompok ya. Ini di modul juga PI itu bukan SAPI ya, PI itu sama dengan BB. BB itu bukan titik-titik badan, bukan, tapi batas ditambah P. P ini adalah panjang kelas intervalnya, kalikan dengan IN. I itu kepada persentil keberapa dikali N. N ini banyaknya data dibagi 100 dikurang F. F ini jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval pada PI. Sementara F itu frekuensi pada kelas interval di dalam PI. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Di sini contoh 10.17, mungkin rekan-rekan bisa sambil buka modulnya supaya nyambung nanti mungkin, atau ada koreksi kalau memang ada yang kurang. Di sini ada tabel distribusi frekuensi, diminta hitung persentil ke 20. Di sini kalau kita lihat datanya ada 80 ya, N-nya berarti 80. Nah, sebelum kita masuk ke penggunaan rumus, kita lihat letak P20 ya. Nah, ini ada tabel bantuan di mana tambah kolom frekuensi kumulatif ya. Yang ini mudah sekali, tinggal tambah-tambahin aja. Ini 1 tetap 1, 1 tambah 2 3, 3 tambah 5 8 dan seterusnya sampai ya. Nah, kita lihat ini berguna deteksi di mana P20 berada. Nah, P20 berada itu adanya di sini. Ya. Di kelas ke-4 ya, saat. Jadi kalau yang ditanyanya P50 berarti ada di kelas berapa? Bu Intan. Kalau yang ditanyakan P50 ada di mana tuh? Hah? Nomor 3. Ah, ini hati-hati nih. Coba lihat lagi, teliti lagi. Nih, teliti lagi, coba teliti lagi. Oke, udah. Bukan. Saya cuma iseng aja itu, kali aja kelas 2. Nih, lihatnya di sini, jangan di sini, tapi di sini. Oke, nah P20 adanya di sini. Ya. Maka frekuensinya perhatikan yang diperlukan adalah FK-nya ya. Nah, kemudian BB atau batas bawahnya kita lihat dari kelas 4 nih, yang bawah atas bawah dikurang 0,5 ya. Kemudian panjang kelasnya kita lihat semua 10 ya, 10. Gampangnya tinggal kurangnya 10 pasti. P-nya 10, masukin, substitusikan ke dalam rumus, lalu ini 20 yang ditanyakan, 10, jumlah datanya 80 dibagi 100 karena ini persentil ya. Tadi yang saya katakan nih dikurang 8 ini diambil karena di kumulatif sebelum ya, sebelum kelas P20. Dibagi dengan frekuensi kelasnya 15. Nah, udah tinggal dihitung 55,83 ya. Ini saya tidak uraikan perhitungannya. Oke, sinyalnya. Halo, mohon maaf nih tadi saya menghilang sebentar. Halo, suara kedengaran nggak? Tes. Oke, ya baik. Mohon maaf, jaringan, sinyal, dan kuota memang salah. Gitu. Untuk menghitung persentil, sebenarnya pada prinsipnya mau itu kuartil atau desil atau persentil itu untuk menentukan kelasnya itu di ya.
Kemudian rumusannya tentu disesuaikan, kalau persentil di sini dibagi 100. Yang lainnya sama Bapak Ibu. Kalau saya misalkan kalau dari soal ini kita disuruh minta menghitung desil ya, desil ke 3 misalkan. Maka kita tinggal lihat desil ketiga itu ada di sini ya. 3. Tentu yang membedakan dibagi 10 dia karena. Oke, yang lain-lainnya ini silahkan dikonfirmasi, dihitung dulu nanti kira-kira betul atau salahnya. Alhamdulillah ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita ke desil. Nah, tadi desil kita lihat perbedaan dengan persentil itu ada di sini. Pertama jelas lambangnya D, desil, dan dibagi ke dalam 10 bagian data. Kemudian dibaginya 10. Ya. Nah, ini yang lain-lain sama, ini. I itu maksudnya adalah desil keberapa, N itu jumlah data, F itu frekuensi kumulatif sebelum kelas interval, yaitu frekuensi kelas interval yang ditanyakan. Nah, ini contohnya saya kira masih sama ya. Jadi sama nanti tapi cuma yang dilihat di sini desil keempat nih. Maka kalau gitu desil keempat kita lihat adanya di kelas ketiga ya. Ya. Tapi di sini kelas ke-6 ya. yang ngaco saya apa dia itu ya, coba kita. Kita lihat. 80 bagi 4. Oh iya, yang bener ya, saya yang salah berarti. Desil keempat jumlah data dibagi 4 ya. 80 bagi 4 berapa, Bu? Oh iya, bener 20. Iya. 20 berarti adanya di mana? Tapi ini beda loh, bener loh. Ini saya baru sadar nih, sebentar kita lihat ya. Ini harusnya di sini dia. Coba kita lihat rumusnya ya. Nih, jadi saya lihat. BB ini sama lah, P sama. Nah, ini sama semua. Yang mau kita menentukan DI-nya. Jadi menentukan DI-nya itu sebenarnya kita berarti 4 kali 8 kan D4 ya. Nah, ini ya. D4 berarti dikali N kali 80 berapa?